Setelahnya kita bisa menyapa Pak Budi Noviantoro. Apakah beliau sudah tersambung? Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi. Halo. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam buat kita semua yang terhormat Pak Andre, Pak Toto, rekan sekalian, para peserta webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya ada di Madiun, yang nggak bisa bergabung di Jakarta Pak, tapi dengan teknologi Zoom kita masih bisa berkomunikasi. Baik, jadi ini ada beberapa, mungkin kita akan share dengan apa yang sudah dan akan dilaksanakan oleh INKA terkait dengan global begini ya. Pertama, kenapa kita harus masuk atau INKA harus going global ya. Pertama, memang ini udah arahan dari kementerian ya, pembahasan INKA bahwa BUMN harus berani keluar masuk di pasar global. Ini sudah mandatory. Apalagi kalau nggak salah 2 bulan yang lalu Pak Menteri sudah menandatangani MOU dengan Bu Menteri Luar Negeri untuk mendorong memfasilitasi kegiatan-kegiatan BUMN dengan beberapa duta besar untuk kita bisa masuk lebih jauh lagi ke pasar global. Dari sini INKA sendiri sebetulnya memang mungkin Bapak sekalian mungkin ada yang sudah tahu, ada yang setengah tahu, ada yang mungkin belum tahu. Apa INKA itu gitu ya, gimana ke INKA itu gitu ya. Nah, ini barangkali saya sedikit saya jelasin bahwa INKA ini adalah salah satu pabrik kereta api di Indonesia dan di ASEAN barangkali ya. Bapak sekalian mungkin selama ini mungkin ada yang bingung gitu loh. Kalau sudah bicara sepur, bicara kereta api, pasti ngomong kereta api. Ya nggak masalah gitu ya. Gangguan teknis. Nah, barangkali menyelesaikan. Mohon izin ya. Jadi INKA adalah produsen. Kereta api adalah KAI adalah operator, kemudian juga ada pemerintah dalam tujuan kereta api adalah sebagai regulator. Nah, ini yang mungkin Bapak sekalian dipahami bahwa memang kami seperti itu, terpisah. Memang ada rencana nanti mungkin bagaimana kita mau mendapatkan kontrak. Kecuali di domestik memang KAI banyak juga langsung. Ya, tapi karena sudah besar INKA ini, maka kebutuhan juga besar untuk kontrak ini. Nah, di sana ada yang namanya kebutuhan dunia ini ada dua sebenarnya. Ada yang memang quality sensitive. Artinya mereka beberapa negara yang memang mensyaratkan spesifikasi yang cukup berat dan cukup bagus. Ada juga yang memang dia cost sensitive. Nah, cost sensitive inilah kita masuk ke Bangladesh, ke Filipina segala macam. Ya, nah, kita masih menang dengan, tapi juga ada yang beberapa negara mungkin adalah quality sensitive, misalkan Singapura, misalkan Taiwan dan beberapa negara. Pertanyaan bisa masuk nggak bisa masuk. Ya, Singapura no way buat INKA. Makanya kita gabeng, kita berpartnership. Tadi yang dijelaskan Pak Toto ada building strategi transit ini salah satunya. Kami mengembangkan satu perusahaan kereta api dari Swiss yang Stadler di situ, yang nanti kita kembangkan khusus kereta-kereta yang kualitasnya kira-kira di atas lah, yang nanti akan diproduksi di Banyuwangi. Sehingga nanti tergantung customer-nya mau yang mana nih. Kalau murah ya ini, kalau yang mahal ya ini, tapi bagus dan seterusnya. Terus lanjut. Lah ini adalah lewat ya. Sebelumnya bisa. Terus sebelum. Ini kita masuk ke. Nah ini kita lewat ini setelah ini sebetulnya langkah dan ini. Yang berikutnya ya. Jadi intinya kami ganti dengan Stadler ini dalam rangka untuk memperbaiki kualitas produk kita sehingga paling nggak net sampai dengan yang mereka inginkan untuk negara-negara yang menginginkan high quality. Lanjut. Nah, ini adalah pasar-pasar kita yang cost sensitive. Ya, rata-rata di Bangladesh, di Filipina, dan seterusnya itu
So yang sudah kita kerjakan saat ini, memang kita dapat kontrak, kita dapat juga namanya project dari mereka. Cuma tadi saya sebut bahwa ini karena fight begitu ya. Ya Cina pun murah sudah, ya. Tapi kita lebih murah gitu ya. Jadi ya yang penting masih bisa ngebul kita jalankan gitu ya. Terakhir kantor kami tahun ini menyelesaikan kontrak dengan Bangladesh sekitar 250 kereta. Alhamdulillah bulan kemarin sudah pengakuan terakhir. Ya, harusnya bulan Juli, tapi karena COVID, jadi kita juga tersendat-sendat gitu ya, pesawat belum ada di sana. Kemarin teman-teman berangkat ke Bangladesh juga ada yang kena, tapi alhamdulillah negatif 2 kali swab. Ya, Filipina masih lockdown, sekarang masih ada sarananya lokomotif sama gerbong yang harusnya kita kirim ke ke Filipina. Ternyata memang mereka masih lockdown, jadi masih diizinkan. Ini juga mau mengalir ke seluruh kita sebetulnya, nggak apa-apa. Ya karena barang sudah siap sebagai presiden nikah untuk dikirim ke Filipina. Lanjut. Nah, di samping tadi Filipina, yang terpenting nanti tadi yang going global ini kan tadi sudah mandatori dari pemerintah pembangsaan Inka untuk bisa main di luar. Kita strategi sekarang harus berpikir, ya. Kami sudah sejak tahun 2017 nih, Pak Toto, Pak Andre, Bapak sekalian sudah masuk ke pasar Afrika sebetulnya. Kami datang ke Kamerun, kami datang ke Senegal, kita datang ke Mali. Kenapa? Ya, prediksi saya mereka butuh dan memang betul. Mereka butuh, ya, butuh sarana, butuh infrastruktur dan macam-macam. Nah, yang jadi masalah adalah mereka nggak punya uang. Bisa cerita aja, ya, di Kamerun mereka butuh, ya, dari ibu kota sampai ke salah satu ibu kota provinsi itu cukup besar. Jaraknya cukup jauh gitu ya, minta kereta api. Masalahnya dia nggak punya uang. Jadi nawarin saya pada saat itu, Pak, bagaimana kalau Anda tak kasih konsesi mengelola hutan sebesar 500.000 hektar? Karena pada saat itu saya sendirian, saya nggak punya ide. Selesai sudah, ya udah putus pulang saja. Nah, sejalan dengan waktu saya berpikir, saya bersinergi dengan teman BUMN, akhirnya kita masuk ke pasar Afrika yang kedua kali. Kami masuk ke Madagaskar, kami masuk ke Zanzibar, kami masuk ke Tanzania, dan segala macam membawa Exim Bank Indonesia. Harapannya nanti pendana dari Exim. Tapi juga belum, karena Exim juga terbatas pendananya. Nah, yang kata kunci kenapa saya masuk di sana, Bapak sekalian, karena memang masih butuhkan. Dia masih cost sensitif untuk politik keretanya. Ya, kenapa? Bapak sebutkan pengalaman mereka juga, skill mereka juga belum sampai ke high tech. Oleh sebab itu kami berpikir strategi bagaimana kita masuk ke pasar Afrika dan Amerika Latin sebetulnya kita masuk. Ya, nah di sana kebanyakan negara-negara Afrika ini butuh kereta, nggak punya uang, cuma punya tambang. Nah, situasi global politik mereka sekarang sudah mulai stabil, ya, mulai stabil. Makanya kami masuk dengan satu partner yang potensial dari Amerika masuk ke Kongo ini menggandeng TSI Global. Ini salah satu strategi building strategi relationship tadi Pak Toto. Ya, ada tambang, ada kemampuan pemerintah, ada kita tanpa punya investor yang besar, yang valid, nggak akan jalan. Contoh kata Zimbabwe. Zimbabwe ini jelas-jelas sudah datang ke kantor Inka, kepingin beli dan segala macam. Cuma kalau kita cek isinya nggak laku. Makanya harus hati-hati kalau masuk ke pasar Afrika. Ya. Oleh sebab itu maka untuk kasus Kongo ini kita sudah berkontrak dengan investor dari Amerika yang akan nanti besok mungkin tanggal 13 akan sign kontrak dengan pemerintah DRC di Inka. Ya, ini nama DRC Global, mereka yang membiayai semuanya. Dan itu rute itu yang di ring bahwa itu sudah kita kontrakin antara kita dengan DRC Global, nilainya cukup signifikan, sekitar 11 billion dolar nantinya. Akhirnya kontrak setelah tim dari DRC Kongo akan datang di Indonesia. Alhamdulillah pagi hari ini sudah berangkat dari ADC Biga, tim dari DRC Kongo, nanti malam akan sampai. Kemudian juga tim kedua akan datang tanggal 13, nanti langsung akan bergerak untuk meninjau fasilitas produksi PT DI, PT LEM, Inka, Barat, dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti beberapa BUMN yang terakhir tahun ini bisa maju bareng-bareng going global. Memang lokomotifnya ada di Inka. Ini yang Kongo yang sudah detail, yang sudah kontrak sebetulnya tinggal aplikasi di lapangan. Maaf.
Ini kira rute petanya yang akan kita bangun di sana, ya, membangun macam-macam di sana, ya. Tetapi Inka hanya butuh waktu, butuh ini. Kemudian kita juga masuk kepada Liberia. Liberia punya tambang iron ore cukup besar, Pak, 1,5 billion ton dia di sana. Dia minta kita membantu untuk menarik garis dari port sampai dari mining sampai ke port. Ini contoh-contoh yang kami sudah in touch gitu Pak Toto, Pak Andre. Kami sudah zoom dengan wakil presidennya Liberia, dengan menteri ekonominya Liberia, dengan menteri BUMN, dan juga dengan Bappenasnya kira-kira seminggu yang lalu. Mereka juga akan datang ke Indonesia. Jadi menarik sekali nanti. Jadi mereka punya tambang, nanti ada investor yang membiayain, kami kerja di sana sebagai EPC kontraktor. Terus ini contoh di Liberia, lanjut. Terus, nah ini juga kami dapat penawaran dari Malaysia untuk sawit, untuk trade sawit sebetulnya ini dan proses kemarin sudah jalan, tetapi karena COVID sementara masih di hold dulu ya, kami zoom-zooman gitu ya, kita akan membangun trek baru dari Port Kelang sampai ke Serenda sampai ke Port Kelang itu nanti sepanjang 70 kilo. Ya, nanti akan dibayar oleh mereka dari pemerintah dengan menggunakan barter untuk sawit. Ya, ini sedang proses nantinya. Ya, nanti ada juga investor sawitnya yang sudah siap. Nanti intinya Inka tidak akan beli sawit, tidak mau dibayar sawit, tapi dibayar pakai uang. Nanti investornya nanti. Ini contoh-contoh yang kita yang sedang proses Inka lakukan untuk bagaimana kita bisa lebih go global. Lanjut. Slide berikutnya, ini juga Zimbabwe. Zimbabwe sudah datang ke Inka. Bentar. Balik. Zimbabwe sudah datang ke Inka. Ini yang slide berikutnya. Oke. Nah, Zimbabwe sudah datang ke Inka. Mereka butuh, dia mau beli dan segala macam. Dia serius, cuma memang harus hati-hati. Kami cek LC-nya nggak laku karena di ban dan segala macam. Sehingga kami sekarang caranya bagaimana kita menggunakan pihak ketiga. Ada namanya Sinpok, adalah tradingnya batubara kelas coking coal itu yang bersedia untuk beli kereta api untuk Zimbabwe dan disewakan mereka dengan sistem leasing. Ini kira-kira Pak Toto, Pak Ante yang pola-pola yang kita kembangkan. Ada nanti yang barter trade, ada juga nanti leasing, ada juga nanti lender lainnya pakai tambang dan seterusnya. Yang penting Inka dapat uang gitu ya, dapat proyek gitu yang bayari adalah pihak ketiga didukung sama pemerintah mereka. Itu Zimbabwe. Nah, sekarang kita juga lagi proses untuk detail-detailnya terkait proyek di Zambia. Zambia ini menggunakan loan, bukan di sini saya cerita ya. Ini salah satu, ini Zimbabwe juga sama. Jadi semua negara Afrika butuh seperti ini, ya. Ada training, ada namanya macam-macam ya, sehingga mereka juga bisa berpengalaman nanti mengoperasikan kereta dengan bagus. Zimbabwe ini sudah dibantu oleh pemerintah Cina sebetulnya beberapa ralnya, tetapi vandalismenya ini yang luar biasa sehingga nggak bisa operasi. Ada rel yang saya lihat atasnya ada catenary, aliran atas, cuman hilang kabelnya. Nah, ini salah satu cara bagaimana memberikan kemampuan mereka untuk mengoperasikan kereta api secara baik. Termasuk juga sudah datang ke Balai Blasa perawatan lokomotif kereta di KAI di Munya, Zimbabwe itu. Jadi tidak cukup hanya kita mencukupi lokomotif, tapi juga diajarin bagaimana merawat dan mengoperasionalkan. Ini penting sekali, karena kalau nanti tidak, nanti juga sebagus apapun kualitas ini, kalau perawatannya tidak bagus, ya jadi jelek. Nah, kalau Zambia memang kita ikut lelang bersatukan dengan kita berkolaborasi dengan Bombardier, ada 30 lokomotif, ya, melalui loan dari pemerintah Swedia. Nah, kami sedang proses, mudah-mudahan nanti angkatan kita bisa kontrak 30 lokomotif sekitar 90 juta dolar kira-kira, belum besar. Tapi kalau yang komu cukup besar, billion dolar kontrak kita, karena satu sarana dan 2 prasarana. Lanjut. Zambia, terus lanjut lagi, ini Ekuador. Nah, ini Ekuador juga partner kita dari Amerika mengajak kita. Ekuador ini adalah Angola loncat ini. Ekuador ini adalah sebelumnya ya.
sebelumnya menuju Ekuador, Angola loncat ini. Nah, ini contoh Amerika Latin. Nah, ini Amerika Latin ini mereka PPP itu membangun jalur kereta api, upgrading jalur kereta api dari lokasi tambang emas sampai ke pelabuhan San Lorenzo kalau nggak salah, itu sudah banyak 125 kilo. Yaitu mereka akan dan partner kita yang dari Amerika, Gas Global itu adalah salah satu yang nanti akan bergabung sebagai investor di sana, ngajak Inka untuk mensuplai rolling stock maupun infrastrukturnya. Tapi karena COVID, Ekuador juga masih pending dulu, mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai kita akan jalan lagi. Ini kita tarik prosesnya, gradien sudah kita ikutin, kemudian juga beberapa kondisi geometrialnya sudah kita identifikasi, mappingnya sudah ada, sehingga kita siap untuk nanti kalau pas sudah tidak COVID begitu, kita berangkat masuk ke Ekuador. Lanjut. Nah, ini Angola, Asia, paket dengan Afrika. Angola juga sudah datang ke kantor kami, dia punya kuper banyak di sana. Ya, dia akan berharap nanti dari PRC, dari Kongo, dari provinsi namanya Kansai nanti akan berhubung kereta api menuju ke Angola. Mereka juga butuh dan lagi-lagi Pak, ini mereka sudah dapat loan dari China tahun 2012, ya, kondisi dari hub, tetapi keretanya jalannya 30 km per jam. Saya juga bingung kenapa gitu ya. Angola. Jadi intinya bahwa beberapa negara Afrika ini tidak cukup hanya dikasih proyek begitu ya, tapi harus namanya peningkatan kapasitas buildingnya harus mutlak dilakukan. Training harus ada. Kalau tidak ya dia nggak bisa merasakan. Jadi paketnya seperti itu. Tidak hanya pengadaan tapi juga termasuk training, ya kemampuan mereka, pengalaman mereka, cara nanti merawat dan operasi harus diajarin. Ya, lanjut. Masih ada lagi. Nah, ini sama juga Mali. Mali ini saya datang ke sana sama di Senegal, dari Dakar sama ibu kota Mali itu ada sepanjang 123 kilo, 1.203 kilo di sana. Kami sudah berhubungan dengan salah satu trading yang ada di Afrika paling besar namanya Aditrade yang yang biasa juga kemarin itu membantu PTDI untuk suplai pesawat ke Senegal dan beberapa negara Afrika. Kami sudah ketemu diskusi dengan mereka untuk membangun 1.023 upgrading jalan kereta api dari ibu kota Mali sampai dengan Dakar, karena memang ini lock line gitu ya, si Mali nggak bisa keluar tanpa harus melalui yang pelabuhan Dakar. Nah ini itu juga kesulitan keuangan, jadi sekarang masih pending, tapi paling tidak sudah kita lihat nanti begitu APT sudah punya anggaran kita akan jalan lagi. Jadi rehab dari Mali, dari Dakar sampai Mali nanti untuk angkutan barang. Karena angkutan barang sekarang pakai truk itu 2 minggu nyampainya begitu, jadi memang biaya mahal sekali. Dan juga keamanan seperti juga berisiko karena jaraknya hampir 1.200 kilo di sana. Dia sangat berharap kereta api masuk ya operasi lagi di sana menghubungkan antara Mali sampai dengan Senegal. Terus lanjut. Baik, terima kasih. Jadi itu Pak, ini kalau cerita lagi, kami juga datang juga tamu dari Honduras, kami juga kedatangan tamu dari Ekuador, bukan, Uruguay ya. Untuk datang mereka juga ingin gitu ya, mau mas saja mereka sudah jenuh Pak dengan beberapa perusahaan China yang ada di sana, mereka cari alternatif. Alhamdulillah, Inka sebagai salah satu alternatifnya untuk bisa masuk ke sana. Memang jauh. Memang sulit, tapi itulah yang harus kita jalankan, Pak. Jadi teman-teman di tanggal 15 kemarin, ya dengan situasi COVID, dengan segala macam pengamanan protokolnya, kita berangkat ke Kongo, Pak, untuk melaksanakan groundbreaking 200 MW, ya solar panel yang dikisahkan bersama-sama Inka, Barata, sampai PT-LEN. Jadi kepercayaan ini luar biasa bagi pemerintah DRC Kongo, ya. Jadi dengan situasi COVID pun kita berangkat. Alhamdulillah hari ini delegasi Kongo yang pertama akan datang nanti jam 5 sore, kemudian delegasi dari Amerika 4 orang sudah masuk hari Rabu yang lalu. Tanggal 30 nanti ada delegasi kedua dari Kongo yang masuk juga, levelnya menteri nanti akan datang bersama-sama kunjungan ke PTDI, ke PT-LEN, ke PT Inka, ke PT Barata, ke Perkapalan Surabaya, PAL,
dan juga Merpati. Nah ini kalau nanti ini bisa jalan, alhamdulillah beberapa BUMN yang dalam tanda kutip kesulitan keuangan karena juga ordernya jarang, kita bisa masuk global, going global atau ke Afrika. Ya, mereka minta dibuatin jalan tol, dia minta diperingatin yang namanya fiber optik karena IP-nya lemot banget di sana, keluar hotel nggak bisa komunikasi. Dia juga minta dan yang namanya smart city di situ, ya, yang lagi digarap oleh teman-teman dari Barata dan PT LAN dan juga dengan teman-teman BUMN karya yang lain. Nah, harapan nanti kedatangan mereka itu kan kalau nggak melihat juga nggak percaya ya. Jadi kita ada kontrak. Tapi efektif kontrak akan berlaku apabila mereka sudah datang di Indonesia meyakini bahwa Inka bisa membuat kereta, lain bisa membuat sinyal dan solar panel, kemudian mungkin DPS juga bisa membuat kapal dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti mohon restunya Bapak sekalian mulai tahun depan Inka dan beberapa BUMN ya bisa masuk nanti Afrika sana ya. Dan nanti ada turunannya Pak. Kalau nanti infrastruktur saya kira juga ada namanya Wika lah, ada namanya Adikarya lah, ada waskita yang mau masuk going global bersama-sama kami masuk di Afrika yang kita mulai dari DRC Kongo masuk ke bawah ke Zambia, ke bawah lagi ke Zimbabwe, kalau ke kiri nanti ke Mozambik dan terus sampai ke Afrika Selatan. Yang di atas nanti mulai dari Mali sampai Senegal, kemudian Guyana sampai dengan Liberia. Ya, Amerika Latin nanti mulai dari Ekuador masuk ke Guyana, bukan Guyana ya, Guyana bisa masuk ke Sri Lanka, Suriname. Ya, kemudian Amerika Selatan kita masuk dari Uruguay, ya, bisa masuk dari England. Saya kira itu aja Pak Toto dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali informasi dan sesuatu yang berharga yang diberikan oleh Bapak. Maka kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi question and answer Q&A. Ini bagi para peserta rekan-rekan BUMN Inc. yang mengikuti via Zoom dapat menuliskan pertanyaan mau kepada Pak Budi Noviantoro maupun Pak Pranoto, segera bisa atau dituliskan langsung pertanyaannya. Jadi nanti saya sampaikan kepada beliau berdua pertanyaannya, sebutkan namanya atau asal instansinya, nanti saya sampaikan. Tapi sebelumnya sebenarnya saya ada satu hal yang menggelitik sebenarnya kepada saya akan bertanya juga sama Pak Budi. Yang pertama, satu-satunya pertanyaan dari saya adalah Pak, kesulitan atau ya hurdles ya atau hambatan terbesar ketika pertama kali Inka masuk ke pasar global, outreach ya, keluar dari Indonesia, itu tantangan terbesarnya itu apa Pak? Selain kita kan selalu berpikir bahwa kita tuh ya kurang mampu atau produk kita kurang low tech misalnya. Jadi kira-kira insight apa yang Bapak bisa berikan pertama kali Inka ngedobrak pasar global keluar dari Indonesia? Pak Andre, saya mau jawab ya. Ini kita terus saja dimulai teman-teman dari yang lama ini, mungkin 2012 sampai 2015 dan seterusnya. Bahwa kita memang kita akan, karena yang tadi saya sebutkan bahwa kita harus masuk melalui cara apapun. Nah, yang paling populer adalah kita gunakan pakai lelang, Pak. Tender internasional kita ikutin terus, dimanapun kapanpun kita ikutin terus, ya. Kemudian kita jaga terus. Ya, harga kita jaga terus sehingga kita alhamdulillah memang kita dobrak, berapapun harga Cina kita lebih murah. Ya, itu itu strateginya. Memang agak berdarah-darah gitu ya, karena memang harga Cina sudah murah, tapi untuk penang harus lebih murah. Ya, itu yang salah satu strategi yang dikerjakan teman-teman Inka. Bagaimana kita yang penting dapat poin dulu gitu ya, tak kenal tak sayang gitu ya. Tapi memang kita juga selektif. Ya, kita nggak akan bunuh diri masuk ke pasar Jepang lah, nggak mungkin lah kita masuk pasar yang namanya Afrika atau Asia yang membutuhkan, masuk Bangladesh, masuk juga Laos, ya, masuk juga nanti ke Filipina, itu kita melalui lelang. Jadi masalahnya adalah situ Pak. Jadi cost-nya itu memang biaya kita itu memang harus bisa bersaing dengan perusahaan Cina. Ya, kemudian juga yang di sisi lain juga kita agak kempot-kempot adalah masalah modal. Saya kira sama lah ya. Jadi
apa namanya, alhamdulillah kita di backup sama Exim Bank untuk modal kerja kita masuk ke pasar global. Nah, ini alhamdulillah tertolong. Jadi sebetulnya yang kita gunakan dobrak adalah satu Pak, yang namanya isu yang namanya cost sensitif ini. Kita tahu Bangladesh yang terpenting ya keretanya jalan gitu ya, dinaikin orang telung-telan ya, kuat. Yang penting ini kayak Bangladesh, yang penting kuat. Bagus nomor 2 Pak, karena mereka nanti Bapak lihat kereta itu di sana itu sampai di atap-atap full. Jadi kita lebih banyak kita konsentrasi kita ke kekuatan ya, dan mereka juga tidak membutuhkan yang lux gitu ya. Jadi mereka yang tidak lux yang penting kuat gitu, kuat sekali gitu. Orang bisa naik ke atas atap kereta-kereta di Bangladesh. Itu Pak Andre jawabannya, terima kasih. Budi, saya mendengar jawaban Pak Budi ini kelihatannya cukup menarik ya, beberapa hal ya. Tadi juga disampaikan, misalnya bahwa Inka tidak hanya sendiri ya Pak, tapi juga Inka misalnya bermitra secara strategis dengan beberapa BUMN lain, rangka menembus pasar misalnya di Afrika ini misalnya ya Pak. Jadi saya mau tanya satu hal sebetulnya kaitannya dengan kemampuan aliansi strategis ya Pak, yang sudah dikerjakan Inka itu seperti apa ya. Kemudian kedua adalah kaitan dengan bagaimana juga Inka membuat suatu apa istilahnya new business model begitu ya, sehingga kemudian pasar di wilayah-wilayah seperti Amerika Selatan atau Afrika itu bisa digarap begitu ya. Padahal kita tahu bahwa pesaing Inka dari sisi manufacturers di bidang rail stock ini kan banyak sekali ya Pak, apalagi perusahaan-perusahaan kelas dunia yang lain lah begitu ya. Jadi kalau kemudian Inka mampu misalnya tadi menembus pasar di seperti Bangladesh atau beberapa negara Afrika, strategi apa yang kemudian dikerjakan ya Pak dari sisi aliansi strategis maupun koneksi dengan BUMN lain atau sinergi BUMN, sehingga kemudian Inka mampu bergerak seperti posisi saat ini. Mungkin Pak Budi bisa cerita Pak soal itu Pak. Terima kasih Pak Toto. Mungkin yang pertama aliansi strategis Pak. Kita ada juga nih aliansi yang terkait dengan BUMN kita. Contoh Bangladesh Pak. Jadi Bangladesh ini kenapa kita bisa murah? Ya, memang ada beberapa spek yang harus kita penuhi sebetulnya. Tapi paling tidak kita bisa bersama dengan produsen-produsen lokal. Misalkan Barata itu bisa membuat boginya, kemudian Pindad itu bisa membuat remnya, kemudian KAS itu bisa memproduksi bajanya gitu ya. Jadi enggak kalau dapat proyek turunannya banyak ini Pak ya. Yang itu. Kemudian di luar negeri juga kita juga pasti menggandeng partner gitu ya. Tidak mungkin kita sendirian Pak ya. Tak kenal tak saya yang laki-laki begitu. Dan ini alhamdulillah nih Pak Toto, saat ini mungkin setahun 2 tahun terakhir ini yang namanya teman-teman atau bapak-bapak dari kedutaan besar yang Pak Dubes ini memang sangat gencar ya. Ya mungkin ada namanya diplomasi ekonomi barangkali perintah dari Presiden itu, sehingga ya ini kita sering hubungin Pak setiap malam gitu ya, kita DWA sama Pak Dubes dan segala macam untuk bisa nanti dipasarkan produk-produk katakan Inka, PAL, macam-macam ya, termasuk Hima Prama. Dan memang kemarin misalkan ada pembelian bus baru itu, kami diminta untuk memberikan macam-macam pencerahan lah, promosi apa yang bisa dijual kira-kira seperti itu. Itu yang aliansi yang di dalam negeri yang seperti itu Pak. Kemudian juga terkait dengan bisnis model yang tadi Pak saya jelaskan. Contoh misalkan kalau contoh nih yang sudah kita lakukan misalkan di Uruguay. Uruguay melalui kedutaan besar kita di sana datang kantor kita. Dia bilang bahwa saya mau beli kereta api gitu ya, lokomotif nama gerbong. Untuk apa? Untuk angkutan pulau. Saya tahu Uruguay ini nggak besar negaranya, ya tapi negara cantik ya, di bawahnya si Argentina seperti itu. Datang kantor saya tanya, kemudian Anda kenapa gitu? Ya silakan Inka nanti lelang di sana, tapi harus menang. Loh kok bisa lelang menang? Itu kantor nanti harganya harus menang. Kenapa? Ya ini di sana lagi dikuasai dalam berapa detik Pak. Yang tadi kemanapun, dimanapun masih ketemu perusahaan Cina. Betul Pak ya akhirnya. Nah, langsung untuk apa Anda ini saya bilang? Untuk angkutan plat. Saya tanya berapa hari kan? Nah kebetulan saya juga bisa ngitung Pak Toto gitu ya. Ngitung operasional kereta api saya bisa ngitung kan. Saya tanya berapa kapasitas dari kita angkut gitu lah. Dia bilangnya oh besar sekali. Dia bilang saya betul 20 lokomotif gitu ya. 20 lokomotif ya. Apa angkutannya? 1.500 ton per hari. Oh saya bilang udah gini aja lu nggak ada beli, gue investasi dari sana kira gitu Pak.
Karena nggak besar, lokomotifnya butuh 2, gerbongnya butuh 60 gitu ya. Tapi kita bisa tancapkan bendera merah putih di Uruguay gitu loh. Nah ini yang begini-begini akhirnya mereka oke dan gitu ya. Karena mereka bilang 20 lokomotif sekian ratus gerbong untuk apa? Saya bilang ada kan yang 1.500 ton per hari, cukup satu kereta sehari cukup lah. Ya jaraknya 200 kilo, saya bilang ya udah untuk angkutan tol gitu ya, saya hitung bla bla bla, saya putusin Pak, ini salah satu strategi ya. Kita sudah bisa ngitung, ngasih solusi buat mereka yang terbaik dan begitu loh. Dan masa suruh lelang, tapi suruh menang gitu ya. Kalau kenapa menang ya? Saya sudah agak boring gitu ya dengan telepon ketik dengan pujian. Jadi katanya mereka loh Pak. Saya bilang sudah kali gitu, sudah saya investasi deh. Saya bilang join sama perusahaan topnya di sana ya sama kita ya gitu loh. Nggak banyak Pak, kira-kira hasilnya 150 miliar judul, 150 miliar rupiah gitu. Kalau kita bagi dengan perusahaan-perusahaan sana, saya dapat nanti sharing di sana kan lumayan. Yang terpenting 2 lokomotif sudah menancapkan bendera merah putih di Uruguay. Ya. Gitu Pak. Jadi ini memang kita harus pandai-pandai bagaimana kita contoh sekarang Honduras Pak. Honduras datang kantor saya melalui kedutaan juga, melalui kedutaan besar kita di sana, datang dia bilang saya mau bangun kereta api. Di mana sampai gini-gini. Saya lihat Honduras itu sebetulnya dia menghubungkan pantai barat dan pantai barat, pantai timur benua Amerika Pak. Apa sekarang Pak? Semua kapal itu kargo itu kan kebanyakan lewat perusahaan Panama, ya. Pilihannya 2 nih, lewat perusahaan Panama atau ke selatan lewat Argentina. Nah, lewat Panama ada keterbatasan waktu dan juga kapasitas kapal. Kapal yang besar nggak akan bisa masuk, dia masih lewat Argentina. Saya kasih solusi, ayo kita buat jalan kereta api nembus. Pot sisi timur, pot sisi barat, 500 kilo. Saya hitung saat itu Pak Toto. Kira-kira sekian miliar dolar lah investasinya. Takut double track, bla 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 bla, betul lokomotifnya sekian begini. Anda akan untung. Sebagian kapal ya yang tidak masuk ke perusahaan Panama daripada lewat Argentina itu bisa 10 hari bedanya itu. Lewat aja situ Pak kereta. TikTok aja dari port timur, port barat sudah. Ya, jadi misalkan dari Amerika ke timur mau ke Cina gitu ya, mau ke ASEAN. Dia pilih 2, lewat namanya perusahaan Panama atau lewat Argentina. Gitu. Itu jadi memang strateginya macam-macam Pak Toto. Macam-macam. Tapi sesuatu overhaul sebetulnya ini tergantung. Kalau Afrika pendekatannya adalah bagaimana kita bisa membangun yang mereka nggak ngasih uang gitu, orang lain yang bayar gitu. Nanti dikasih namanya tambang gitu ya. Tambang itu kita dimonetize nanti jadi uang untuk bisa membiayai. Itu butuh partner sebetulnya. Makanya partner strategi ini sangat penting buat Inka untuk bisa masuk, baik itu masuk Afrika mau Amerika Latin. Jadi strateginya macam-macam ini, tergantung kondisi. Tapi intinya berikan mereka solusi, Pak. Ya, solusi terbaik untuk mereka dan masa akal itu mendekat. Yang umum pasti lelang sudah. Gitu. Saya masuk ke Madagaskar sama juga. Saya masuk ke Zanzibar, masuk Tanzania juga sama sebetulnya. Mereka juga butuh, tetapi tadi itu nggak punya uang. Itu kalau ini cerita sepintas. Ini pengalaman yang menarik ya, luar biasa ya. Siap. Baik Pak Andri, mungkin ada pertanyaan lain? Pak Budi, ini ada pertanyaan via Zoom nih Pak. Ada 3 penanya dari pecinta kereta api. Mereka bertanya strategi marketing di zaman pandemi Pak. Strategi marketingnya Inka di zaman pandemi. Apakah ada kontrak baru apa tidak? Yang kedua ada dari Mas Farel Adrianus. Apakah ada perbedaan produksi di pabrik Banyuwangi dan pabrik Madiun? Seperti misalnya pabrik Madiun untuk produksi PT KAI, sedangkan pabrik Banyuwangi untuk produksi kereta ekspor. Yang terakhir mengenai keuntungan, berapa rupiah investasi negara pada tahun ini untuk pengembangan Inka dan keuntungannya yang menopang APBN? Saya rasa tadi beberapa pertanyaan sudah sempat Pak Budi jelaskan, Bapak Budi kemukakan, tapi ada beberapa pertanyaan misalkan dari Mas Farel ini soal perbedaan produksi di pabrik Banyuwangi dan pabrik Madiun dan bagaimana topangan dari Inka dalam APBN. Bisa dijawab Pak? Pertanyaan dari rekan-rekan ini dari... Ada 3 pertanyaan Pak Mas Andri ya. Jadi strategi marketing Pak susah pandemi ini. Faktanya kita belum tadi Pak.
Terus sekalian bahwa di era pandemi ini kita memang otomatis semua bagian semuanya juga akan ngerem gitu ya, ngerem. Jadi untuk pasar dalam negeri praktis kita nggak dapat sesuatu ya. Tahun ini tadi dari grafik pertama kita nol tahun 2020 karena ya ini KI yang sebetulnya memang kita harapkan karena kena COVID Pak, volume nggak banyak, drop pendapatnya pasti investasi sudah terbatas ya. Memang kami tawarkan sebetulnya sama teman kereta api, bagaimana kalau kita pengen pakai leasing? Kami juga dapat backup support pendana sebetulnya. Jadi semua nanti pengadaan kereta api KI yang terbaru kita pakai rental atau pakai sewa saja gitu ya. Tapi butuh proses sebetulnya ya. Makanya kita kemarin masa tadi kita pandemi ya kita berani Pak, kita tembus yang namanya si Komo Pak. Di situasi COVID begini ini. Ya, teman-teman berani berangkat. Ya, saya juga mau berangkat, tetapi pesawatnya nggak berangkat. Nah, repot ini. Ya, betul Pak. Tanggal 18, tanggal 19 itu saya sudah mau berangkat sudah di bandara Pak. Ya, 2 pesawat yang ke Turkinya berangkat, tapi Turki ke Kinshasa tidak berangkat. Akhirnya kita pilih pulang. Nggak jadi. Teman itu sudah berangkat. Jadi dengan situasi pandemi ini kita tetap yakin bahwa dengan protokol COVID kita terjalankan. Alhamdulillah ada balasan hari ini dan nanti minggu ini teman-teman tim dari DHC dan Amerika datang ke Indonesia. Jadi pandemi ini memang kita harus tetap berjalan. Cuman saya juga sadar di Indonesia agak susah domestiknya seperti itu. Ya karena juga KAI yang tadi disebutkan adalah customer utama Inka, kondisinya masih repot pada saat ini gitu ya. Karena penumpangnya turun jauh, ya penumpang turun jauh, pendapatan juga turun jauh. Ya pasti ya agak repot untuk investasi. Tetapi untuk global tadi cocok kan dengan sekarang ini kita akan jalankan. Ya, saya ceritakan bahwa kami di era pandemi ya tetap kita terima Pak teman-teman DHC tanggal 14 nanti bisa ke Inka besok ya. Kemudian juga kemana-mana. Jadi kita jalan aja, kita produksi dengan dengan COVID ini terjalankan. Itu aja jawaban saya. Yang kedua perbedaan, ada perbedaannya memang. Jadi untuk high quality class itu nanti kita produksi di Banyuwangi ya. Untuk pasar-pasar ekspor Banyuwangi yang betul menang triknya kereta. Kenapa? Kami sekarang sedang proses sudah sign dengan satu perusahaan produsen kereta api di Swiss. Ya, Stadler itu yang nanti kita akan buat CV company dan mereka dan sudah jalan ini, tinggal nunggu nanti ordernya jalan. Alhamdulillah tahun depan ini sudah start untuk produksi yang memang kepada proyeknya ya. Kemudian untuk yang di medium tetap Pak kita akan kita anukannya gerbong itu kan ada duanya, ada produk kereta yang berpenggerak, ada produk kereta yang tidak berpenggerak. Kalau kereta yang berpenggerak itu pakai mesin KRL, LRT, KRT itu berpenggerak. Kemudian juga ada kereta-kereta yang mungkin Bapak Seklan sering naikin itu kereta-kereta aku anggrek, segala macam itu kereta yang tidak berpenggerak. Artinya bergerak ditarik dengan lokomotif. Ya. Jadi kebanyakan nanti untuk yang medium tetap kita produksi gerbong-gerbong barang, kereta penumpang yang tidak berpenggerak, yang untuk lokal maupun ekspor. Tapi yang untuk Banyuwangi khusus untuk kereta-kereta yang berpenggerak, ya untuk LRT, baik itu domestik maupun ekspor, kemudian juga KRL, kemudian juga mungkin KRT yang import, yang ekspor maupun yang untuk domestik. Itu jawaban nomor 2. Kalau investasi kita inginkan sebetulnya untuk bangun Banyuwangi kita dapat PMN tahun 2016 kalau salah ya, itu kira 1 triliun. Ya, kita bangun sebagian besar untuk memperbaiki peralatan-peralatan yang ada di Inka, kira-kira 200 megawatt, kemudian sisanya untuk beli tanah di Banyuwangi dan untuk bangun dari fase pertama. Nah, fase kedua nanti kita akan tetap membutuhkan pendanaan, tapi kemarin sudah ada solusi, nanti kita pada situasi pandemik, maka kita ada beberapa kita yang siap untuk skema BOT. Jadi kita menggunakan OPM lagi Pak, kasihan pemerintah ya. Jadi dengan skema BOT ada yang investor yang mau masuk di sana, nanti BOT beberapa tahun kira gitu. Untuk yang fase 2 itu bangun Banyuwangi kita kedua, bangun perkantoran, sampai juga bangun museum yang diminta Pak Bupati Banyuwangi. Itu jawabannya Pak Andra. Ya Pak Budi, saya ada satu pertanyaan menggelitik yang lain ya, satu hal ya. Kan sudah menjadi perusahaan yang bergerak di level global lah saya bilang seperti itu ya.
Jadi bagaimana Pak Budi menyiapkan kemampuan dari sumber daya manusia di Inka, Pak? Jadi kaitannya dengan soal talent management ya, karena ini kan interaksinya sudah dengan banyak pihak, hampir di belahan dunia lain juga, tentu harus memiliki kualifikasi orang yang cukup baik lah begitu ya. Jadi bagaimana Pak Budi sebagai seorang CEO kemudian mengembangkan strategi yang pas dalam pengembangan talent management itu, sehingga kemudian bisa pas memenuhi kebutuhan pasar internasional seperti saat ini, Pak. Terima kasih Pak Toto. Ini kebetulan kita ini kita punya program sendiri untuk talent management seperti itu, ya kita tirin sama. Cuman kita ini sekarang masuk di klaster manufaktur, jadi ini kita satu gabungan Pak. Gabungan nanti antara Barata, Inka, kemudian juga PT DBS, kemudian Kojabari, sama juga IKI, itu membuat semacam talent management bersama-sama nanti, mulai dari rekrutmen sampai dengan bagaimana nanti yang namanya orang pensiun itu di treatment seperti itu. Nah, di sisi Inka sendiri sebetulnya, saya tadi jelasin bahwa ada 3 unsur untuk pengoperasi kereta api, 1 regulator, 1 operator, dan 1 manufaktur. Inka manufaktur, bedanya sangat beda. Ya, kalau yang namanya katakanlah regulator itu adalah pemerintah, ngatur bagaimana undang-undang, PP, peraturan kementerian untuk ngatur kereta berjalan. KAI itu adalah operator, titik masinis, ya kan, titik kondektur dan segala macam. Inka itu khusus untuk manufaktur, agak susah ya untuk cari orang di situ ya, kalau dari awal. Makanya kami dari awal sudah komitmen dengan pemerintah daerah maupun ini bahwa kami akan bantu yang namanya SMK dari awal dulu ya. SMK itu yang kita didik, kita barengin, termasuk SMA Telaga di Banyuwangi nanti, untuk bisa kita gunakan sebagai tenaga kerja yang ada di Banyuwangi. Dan Madiun juga sama. Zaman kita juga bersama dengan Politeknik Madiun, ya, yang punya prodi khusus perkereta sampai B4, dan juga prodi poliklinik ya, Politeknik Perkereta yang milik perhubungan. Di API ada 2 nih. Nah ini dari sisi dari sisi resource-nya Pak. Nah kemudian juga training pasti kita jalankan Pak. Jadi kita makanya tadi salah satu cara kita memang kita ada training ya, dan kita juga nyiapin yang namanya kalau Kementerian BUMN menyiapkan talent yang di bawah 50 tahun Pak Toto. Kita siapin sebetulnya. Ya, jadi sudah tidak urut kacang gitu nanti yang bisa mampu kita didik, kita mampu dia bisa kita jalan aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus senior segala, itu salah satunya. Yang terakhir adalah kenapa kita dengan tutor Pak. Ini kalau di dalam negeri ya segini aja. Makanya setelah GV nanti akan mendidik kita ya dibawa ke sana bagaimana memproduksi kita yang lebih baik. Ya, dari masalah desainnya, kemudian masalah bagaimana berproduksi dan bagaimana berkomunikasi dan macam-macam. Jadi semua langkah kita jalankan, baik itu dari sisi Inka sendiri sebagai satu perusahaan, dan juga berhubungan dengan teman-teman dari klaster industri manufaktur. Malah di situ nanti kita bisa pindah dari Barata, Inka ke DKS dan segala macam, termasuk juga leveling dan juga masalah remunerasi. Tetapi Inka juga punya strategi sendiri sampai detik ini. Kecuali nanti ada dilebur, ya sudah kita ikutin yang ada di talent management yang sudah ditetapkan pemerintah dalam ini Kementerian BUMN terkait dengan industri manufaktur. Terima kasih Pak. Berarti ada penekanan pada koordinasi di level klaster BUMN manufaktur ya Pak, untuk bersama-sama nanti mengembangkan talent di lingkungan industri ini ya Pak. Mudah-mudahan ke depan akan semakin baik hasilnya Pak, dan kemudian rencana Inka untuk lebih bisa menggarap pasar yang lebih luas ya Pak di mancanegara bisa kemudian direalisir dengan lebih baik ya. Kembali ke Pak Andre. Ya, terima kasih atas dan masukan yang luar biasa dari Pak Budi Noviantoro selaku Dirut Inka. Selesai dengan begitu, selesai pula sesi question and answer kita, sesi tanya jawab kita dengan bintang dengan narasumber Pak Budi Noviantoro dengan Pak Toto Panoto.